Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya mengenai korelasi rank Spearman. Ya, rank Spearman ini digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakannya berskala ordinal. Eh, Kemarin kita udah membahas dengan produk momen ya, korelasi produk momen. Nah, sekarang dengan rank Spearman ya. Contohnya rumus yang digunakannya ini. Perhatikan. Lalu contoh kasusnya seperti ini. Seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara nilai statistik dengan nilai matematika. Untuk kepentingan penelitian tersebut, diambillah 10 mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah statistik dan matematika. Nah, pemecahannya kita buat judul hubungan antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistik dan matematika. Ada pertanyaan penelitiannya ini. Apakah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan matematika? Nah, hipotesis atau dugaan sementaranya di sini adalah terdapat korelasi positif kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan matematika. Lalu untuk hipotesisnya, H0-nya, tidak terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan matematika. HA-nya adalah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan matematika. Nah, H0-nya diterima jika syaratnya ini. Row hitung, kita baca row ya, hitung kecil dari row tabel ya, atau T hitung kecil dari T tabel. H-nya diterima jika row hitungnya besar dari row tabel ya, atau T hitungnya besar dari T tabel. Nah, sekarang ini data yang dikumpulkan sampel dari 10 mahasiswa. Ini nilai statistikanya, nilai matematikanya. Nilai statistik 9, untuk mahasiswa 1, matematikanya 8. Kemudian mahasiswa yang ke-10 itu eh, sama-sama 6, matematika statistiknya 6, matematikanya 6. Nah, ini data yang dikumpulkan ya. Kita susun analisis datanya. Ini X1, X2. Dia pakai ranking ya, ranking. Karena datanya data ordinal di sini. Nilai X1, X2-nya 98. Ini eh, kemudian ini ada selisih. Ya, D ini adalah selisih. Rank 1 dengan rank 2. 3 dikurangi 2 adalah min 2 ya, min 2. Kemudian eh, ini 5 setengah dikurangi dengan ini 1 kurang min 3, min 2, 5,5 dikurangi 5, 0,5, 7 kurangi 6,5, 0,5. Ya, 3 setengah kurangi 3 setengah, sampai 3 setengah dikurangi 3, 0,5, 5,5 dikurangi 6,5 minus 1. Itu D ya. Kalau ini dikuadratkan, min 2 itu dikuadratkan 4, 0,5 kuadratnya 0,25. Ini 00, 01, 0,5, 0,25, min 1. Ini kuadratnya adalah 1. Ini jumlah sigma. Kemudian sigma D ini kita pakai ya untuk rumus-rumusan yang lain nanti. Ya, kalau ini eh, eh, oke. Ini rumusnya tadi ya, 1 kurang 6 eh, 6 sigma D itu tadi kan 7 hasilnya. Ya, ini kan 7 nih. Yang paling bawah sigma D kuadratnya. Ya, berarti 6 kali sigma D kuadrat. Ini 6 kali 7. N-nya ada 10. 10 berarti 10 kuadrat dikurangi 1. 100 kurang 1. Berarti 10 kali 99. Hasilnya 6 kurang 7 ini 42. 42 per 990 ya. 42 per 990. Ini ah, kita samakan penyebutnya. Ya, satu ini adalah 990, eh, ini 10 kali 99. 990 per 990. Ya, sama-sama ke penyebutnya. Dari 90 kurang 42.
Berarti per 990 hasilnya adalah 0,96. Oke, pengujian hipotesisnya dengan kriteria R hitungnya, rho hitung itu, rho ya, 0,96 tadi, ya, 0,96. Kemudian tabelnya kita lihat 0,738. Nah, dengan kriteria T hitungnya, di sini T-nya hasilnya adalah 9,697. Jadi T hitung ini 9,697 ini besar dari T tabel. Nah, jadi kesimpulannya karena rehitung besar dari row tabel maka hanya diterima. Ya, di sini kesimpulannya adalah terdapat korelasi positif antara kemampuan mahasiswa dalam memahami ilmu statistika dan matematika. Oke, nah ada data kualitatif tadi. Data kualitatifnya ini berdasarkan jenisnya. Kalau jenisnya kuantitatif, ada jenis kualitatif. Nah, digunakan untuk menentukan besarnya koefisien korelasi jika data yang digunakan itu berjenis kualitatif. Ini bisa dipakai ya. Oke, nah ini rumus yang digunakan, eh, rumus Chi ya, Chi atau Kai kata orang membacanya, Kai kuadrat ya, koefisien korelasi. Setelah ini X kuadrat sepertinya kan, ini sebetulnya Kai kuadrat atau Chi kuadrat square ya, Kai kuadrat. Nah ini kita transformasi ya ke koefisien korelasi ya di bawah rumusnya. Contoh kasus nih, seorang mahasiswa melakukan survei untuk meneliti apakah ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan tingkat pendapatan. Nah, penelitian ini ambilnya 112 keluarga. Nah, hubungan skripsinya bolehlah seperti ini, hubungan antara tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Ada pertanyaan penelitiannya, apakah terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga? Nah, hipotesis atau dugaan sementaranya terdapat korelasi positif ya antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Nah, kriteria penerimaan hipotesis di sini A0-nya tidak terdapat korelasi ya, antara korelasi positif antara pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Tapi kalau H1-nya ada ya terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Ini H0-nya diterima, syaratnya jika uji Kai atau Ci kuadratnya yang dihitung kecil dari yang di tabel. Nah, syaratnya untuk mencari tabel ini alfa, alfa itu 0,05 ya ada 0,01 berarti R kurang 1, K kurang 1. R itu rank berapa buah tadi? Ya, kelompoknya ada berapa? Ya, kelompoknya R kurang 1 di K kurang 1 ya. K itu kelompok tadi ya. Kemudian nih ada alternatif jika X kuadrat hitung besar dari X kuadrat tabel ya. Oke. Nah, ini ada eh, empat masing-masing ya, empat masing-masing eh, penelitian. Nih sampelnya tadi 112 ya, 112 keluarga ya, 112 keluarga. Kita lihat tadi eh, tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan keluarga. Nah, berarti kalau ini kan ada pendidikannya tinggi, ya sedang, rendah, ya ini 112. Ini data yang dikumpulkan tinggi, sedang, rendah. Kalau yang tinggi ini ada jumlahnya 30 orang ya pendidikannya. Eh, sedang ada 44, rendah ada 38. Jadi jumlah semuanya 112 ya. Nah, sekarang yang tingkatnya pendidikannya tinggi, kesejahteraan keluarganya baik, dia ada 16 orang. Kalau tingkat pendidikannya tinggi, ini ada yang cukup ya, cukup 10 orang gitu. Yang pendidikannya tinggi tapi kehidupannya jelek itu ada 4 orang. Itu juga yang rendah nih. Tapi pendidikannya rendah tapi kehidupannya baik gitu ya, 8 orang. Dia tingkat hidupnya pendidikannya rendah
tingkat hidupnya juga jelek gitu kan, kurang bagus untuk 20 orang. Itu masing-masing dijumlahkan ya, masing-masing dijumlahkan ya. Ini sigmanya dijumlahkan. Nih kita masukkan ke sini nih. Ada E1. E1 ini 30 ya, ada 30 orang tadi. E1 30 nih. 32 per 112 8,57 40 lah. Kan tadi coba kita lihat nih. Nah, itu ya kan? Ini ada per ini ada 32 30 tadi ya. 30 kali 32 per 112 untuk E1 yang di sini ya. 30 kali 32 per 112 ya, per banyak keseluruhannya berapa gitu. Kemudian 44 kali 32 per ini sama nih, 32 per 112 E2 E12 maksudnya E11 ini yang ini ya, ini 30 ini E11 ya, 32 per 112 ya. Terus 44 ya, 44 32 per 112 38 32 per 112 ya, itu semua. Kemudian yang E21 E21 ya 30 40 per 112 ya, 40 per 112 40 ya, 44 30 40 per 112. Ini semuanya dicarikan, lihat aja contohnya nanti ya, dicatat. Kemudian ini 30 48 38 30 30 44 38 30 44 38 30 44 38. Kalau ini 32 32 32 40 40 40 40 40. Ini dari sini ya. Ini tadi ya. Kemudian ini ya. Nah, uji K-nya ini kuadrat itu K. Ini sigma sigma. Eh, Tadi kan NIJ. Nah, NIJ berapa? NIJ itu nih ya 8 16 ya. Ini tinggi baik gitu ya, tinggi baik. Eh, Kurang 8,57 8,57 per 8,57 ini semuanya dikuadratkan tambah 8 ini dari sini ya. 16 kurang 8,57 dari sini ya. E1130 harusnya kita tampilkan sama-sama ya. Ini 38,57. 16 itu tadi yang baik, ekonominya baik, warga yang ekonominya baik, terus tingkat pendidikannya tinggi, itu 16. Itu jumlahkan semua ya, jumlahkan keseluruhannya itu. Ya, ini 16, terus 8, terus berapa lagi? Siap 8 itu. 16, 8, 8 juga ya, 16, 8, 8. 10, 20, 10, 4, 16, 20 nanti. Dijumlahkan keseluruhannya. Ini berdasarkan apa? Ini ya, E1, E2, E3 ya. Oke, masing-masing ini 857 ya, 8 1257 untuk yang mana, kelompok yang mana. Kalian bisa pelajari sendiri nanti ya. 18 ini hasilnya setelah dijumlahkan
Ini 267 ya. 267. Nah, pengujian hipotesisnya dengan kriteria KI kuadrat hitungnya 18,267 ya, besar dari KI yang di tabel 9,88. Jadi kesimpulannya kita lihat karena ini besar hitungnya, besar dari daya yang tabel, maka H ini diterima. Terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dengan tingkat kesejahteraan keluarga. Oke, nah sekarang cari ini berapa nilai koefisien korelasinya. Ya, oke, nah, 0,374. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ya.